perkenalkan anggota kami, saya Pamang Chandra Padmadewa, nomor absen 17. Perkenalkan nama saya Karisa, nomor kami absen 2. Perkenalkan nama saya Gede Hadi Kamadana. Saya diperkenalkan Bintang Main Nusantara absen 28. Saya Dikomaliana Aksari, nomor absen 21. Baik, tanpa lama-lama lanjut saja ke video penjelasannya. Olahraga tinju adalah cabang jenis olahraga yang melibatkan dua orang untuk saling beradu pukulan dengan sarung tinju. Olahraga tinju diperkirakan sudah ada semenjak zaman Mesir kuno. Namun, olahraga tinju yang modern dan terstruktur baru mulai dikembangkan pada abad ke-18. Pemain dalam olahraga tinju disebut sebagai petinju. Selama proses pertandingan, petinju harus berusaha menghindari pukulan dari lawannya sambil berusaha mendaratkan pukulan mereka sendiri kepada lawan. Jadi, dalam pertandingan tinju amatir terdapat 3 permainan atau yang disebut ronde dengan diselingi istirahat. Tiap ronde lamanya 2 atau 3 menit. Hal ini bergantung umur dan berat badan petinju. Ketentuan inilah yang disebut kelas. Dalam olahraga tinju terdapat pembagian kelas untuk tinju amatir yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kelas ringan. Kelas ringan berada di kisaran 48 kg ke bawah. Yang kedua, ada kelas terbang, berada di kisaran berat badan di atas 48 kg hingga 51 kg. Ketiga, kelas bantam, berada di kisaran berat badan di atas 51 kg sampai 54 kg. Kelas keempat, kelas bulu, berada di kisaran berat badan di atas 54 kg sampai 57 kg. Kelas kelima, kelas waktu ringan, berada di kisaran berat badan di atas 60 sampai 63,5 kg. Kelas ketujuh, welter berat, berada di kisaran berat badan di atas 67 hingga 71 kg. Yang kedelapan, kelas berat, berada di kisaran berat badan di atas 71 hingga 81 kg. Teknik-teknik dasar tinju yakni jab, cross, hook, dan uppercut. Nah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung kita lihat teknik-tekniknya. Teknik jab. Teknik jab dalam olahraga tinju adalah pukulan mengarah lurus ke wajah dengan jangkauan pendek. Umumnya seorang tinju melakukan teknik jab untuk membangun jarak dengan lawan, mengawali serangan, atau sebagai awalan untuk gerak kombinasi lain. Untuk selanjutnya teknik cross. Teknik cross memiliki kesamaan dengan teknik pukulan jab karena sama-sama mengarah lurus ke arah lawan di bagian wajah yakni dagu atau bagian bawah lainnya. Jenis pukulan teknik cross memiliki kekuatan lebih besar karena adanya perpindahan beban dari bahu serta tumbuhan pijakan pada salah satu kaki depan. Selanjutnya ada teknik hook. Teknik hook membuat petinju melakukan gerakan putar dengan siku terlipat untuk menyerang lawan lebih dekat. Seorang petinju biasanya melakukan dorongan atau langkah kecil ke depan agar pukulan dapat mengarah tepat menuju bagian samping wajah lawan atau bagian rahang. Teknik hook bisa divariasikan dengan mengarah ke bagian lain pada lawan. Dan yang terakhir adalah teknik uppercut. Teknik uppercut bisa diketahui dari arah kepalan tangan yang bergerak dari bagian bawah untuk menyerang bagian wajah lawan. Ketika melakukan teknik uppercut, seorang petinju akan mengambil ancang-ancang dengan menekuk lutut dan mengarahkan pukulan dari bawah menuju area sekitar dagu lawan. Tujuan dari pukulan jenis uppercut adalah sedikit mengangkat tubuh lawan agar lawan kehilangan keseimbangannya. Nah, kita kan sudah belajar nih dari teknik dasar, apa itu tinju. Selanjutnya adalah aturan atau istilah yang sering digunakan dalam tinju. Knockdown. Knockdown adalah istilah dalam olahraga tinju di mana petinju yang jatuh berhasil kembali ke pertandingan dan berdiri sebelum wasit menyelesaikan hitungan sampai 10. Petinju yang berhasil menjatuhkan lawannya harus menghentikan serangannya dan berdiri di sudut putih. Nah, teman-teman, untuk istilah selanjutnya atau aturan selanjutnya adalah TKO atau Technical Knockout. Technical knockout adalah istilah yang dikenal dalam tinju profesional. Petinju dianggap kalah technical knockout atau TKO apabila mengalami hal-hal seperti berikut. Yang pertama, apabila sang petinju mengalami cedera atau pendarahan akibat pukulan lawan. Yang kedua, apabila petinju dianggap tidak bisa melanjutkan pertandingan karena rekomendasi dari dokter yang memantau di luar ring.
Yang ketiga, petinju tidak dapat melanjutkan pertandingan karena dianggap sudah tidak bisa atau tidak layak untuk melanjutkan pertandingan oleh wasit karena kekuatan dalam pertandingan sudah tidak berimbang. Lalu yang keempat adalah ketika sang wasit merasa tidak perlu menghitung sampai 10 ketika sang petinju mengalami knockdown karena sang petinju telah mengalami cedera yang terlalu kritis. Lalu yang kelima adalah ketika sang pihak petinju atau pelatih sudah melemparkan handuk kepada sang petinju di dalam ring, karena hal tersebut berarti sang petinju tidak layak atau tidak mampu untuk melanjutkan pertandingan. Lalu yang terakhir, ketika sang petinju sudah 3 kali mengalami knockdown dalam satu ronde. KO. KO adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris. Knockout adalah suatu kondisi kemenangan dalam beberapa olahraga bela diri kompeten seperti tinju, kickboxing, dan lain sebagainya. Seorang petinju dinyatakan kalah KO jika dia terjatuh akibat pukulan dan tidak mampu bangkit atau merespon pertanyaan wasit sampai dengan hitungan ke-10 atau sampai dengan hitungan ke-20 jika petinju tersebut jatuh terlempar sampai keluar ring. RSC adalah singkatan dari Reverse Stop Contest yang berarti wasit menghentikan suatu pertandingan sebelum pertandingan selesai karena salah satu cedera, pendarahan, terkena pukulan berat, dan pertandingan sudah dinilai tidak seimbang dan beberapa pertandingan lain demi keselamatan petinju. Istilah RSC sudah digantikan oleh RSF. Nah teman-teman, setelah menyaksikan video, pastinya kalian sudah tahu bagaimana cara melakukan tinju dan juga teknik-teknik dasarnya. Baik, terima kasih semuanya.